Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat banyak. Begitu banyaknya nikmat yang kita terima, sehingga apabila kita menghitung nikmat itu, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Dan nikmat yang paling besar bagi kita, bagi manusia adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia menetapi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan makhluk Allah, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Allah menciptakan kita dengan instrumen yang lengkap. Kita dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Para ulama menjelaskan bahwa akal memiliki tabiat yang mendorong manusia untuk berbuat baik, sebagaimana sifat malaikat. Sedangkan di sisi lain, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Para ulama menyebut dengan rofikus syaiton, teman dekatnya setan. Sebab setiap kali nafsu mendorong manusia untuk melakukan maksiat, maka syaiton akan memberikan jalan kemudahan untuk terlaksananya maksiat tersebut. Pertarungan kedua rival ini akan terus dan abadi selama dunia ini masih ada. Maka barang siapa yang akalnya menang dan dari hawa nafsunya, maka ia akan melakukan amal kebaikan. Dan sebaliknya, apabila hawa nafsunya yang menang dan akalnya yang kalah, maka dia akan merugi karena dia akan berbuat maksiat. Namun demikian, kita juga harus mengakui bahwa manusia memiliki sifat fitrah, yaitu cenderung melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Jamaah rahimakumullah, hebatnya agama Islam itu, kalau ada kesulitan, itu pasti ada solusinya. Manusia yang mudah lupa, mudah alfa, sering berbuat maksiat, Allah memberikan solusi untuk kembali kepadanya.
yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang sudah Allah siapkan. Ada 4 hal yang apabila kita melaksanakannya, maka Allah akan menghapus dosa orang yang mengamalkan amalan-amalan itu. Yang pertama adalah taubat. Penghapus dosa yang pertama ini, ulama menjelaskan bahwa taubat adalah menyesali perbuatan yang buruk yang telah berlalu. Kemaksiatan yang dilakukan manusia perlu untuk disesali karena ia hanya akan membawa pada kehancuran. Allah telah menjanjikan pengampunan bagi mereka yang bertaubat sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayu kaffiru ankum sayyiatikum wa yu'adkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, taubat bukan hanya bagi mereka yang keluar dari kekufuran, dari Islam, akan tetapi taubat terbuka untuk semua hamba Allah yang masih mengikrarkan diri sebagai manusia. Bukan hanya bagi orang kafir, musyrik, fasyik, dan munafik, tapi taubat adalah milik orang mukmin juga. Bagi semua yang ingin melepaskan lumuran kemaksiatan dalam dirinya, Allah masih senantiasa menerima taubatnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ingin bertaubat jangan sampai terlambat, jangan sampai nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah nasak kita baru istighfar. Yang kedua, amalan kedua yang dapat menghapus dosa adalah istighfar. Di dalam bahasa Arab, istighfar bermakna tolabul maghfirah, yang artinya meminta pengampunan. Di kehidupan dunia ini hanya ada 2 pengharapan yang sangat ingin kita dapatkan, yaitu ampunan Allah dan ridho Allah. Dan keduanya menjadi sebab ampunan Allah dan ridha Allah menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Jika bukan karena hal itu, maka tidak ada harapan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Seorang nabi, manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya tidak pernah luput dari beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Seorang nabi yang maksum, yang sudah terjamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau tidak pernah sekalipun lupa bahwa beliau juga manusia yang hanya mengharapkan ampunan dan ridha Allah. Inilah yang menjadi perbedaan antara istighfar dan taubat, bahwa istighfar adalah meminta ampun kepada Allah yang harus berangkat dari kesalahan. Bukan hanya menghapus dosa, termasuk fadilah atau keutamaan lain dari istighfar adalah dapat memberikan jalan keluar dari kesulitan dan dapat membuka pintu rizki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan, dari segala kegundahan,
serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, penghapus dosa yang ketiga adalah amal kebaikan. Ini merupakan salah satu bentuk maha pemurahnya Allah. Karena ketika kita melakukan sebuah bentuk amal kebaikan, di satu sisi Allah akan memberikan pahala, dan di sisi yang lain akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana makna keumuman dari penggalan sabda Nabi, wa'at bi isayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus dosa. Di antara salah satu bentuk amal kebaikan adalah sholat. Satu rukun yang wajib ditegakkan oleh hamba yang beriman. Selain mendapatkan pahala 70 derajat, sholat juga mempunyai fadilah yang lain, yaitu menghapuskan dosa. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan hambanya. Bukan hanya diberikan satu bentuk fadilah, akan tetapi diberikan beberapa fadilah dalam satu amal kebaikan. Hal ini pun mencakup semua jenis dan waktu sholat, baik subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya. Semua akan menghapus dosa dari satu waktu sholat ke sholat yang selanjutnya. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, serta Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut, selama menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jemaah rahimakumullah, kita diberi sarana untuk menghapus dosa kita dengan antara lain sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, puasa Ramadan, dan bahkan orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian berangkat menuju masjid, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa. Ini adalah solusi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba yang dicintainya. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat, perkara yang bisa menjadi penghapus dosa adalah musibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam majmu'nya bahwa seseorang tidak akan kekal di neraka selama ia melakukan amalan-amalan yang dapat menghalangi seseorang dari kekalnya di neraka. Kemudian beliau menyebut salah satu bentuknya adalah rela dan sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang diderita oleh seseorang dari rasa keresahan hati, kesedihan, dan cobaan, baik dari sisi harta, kehormatan, maupun badan atau bahkan selainnya. Musibah merupakan salah satu hadiah dari Allah yang datangnya tidak dapat diprediksi, tidak dapat dipilih mana yang ringan untuk dipikul dan mana yang berat. Tetapi perlu diketahui bahwasanya musibah tidak akan menghampiri kehidupan seseorang kecuali dia mampu untuk menghadapinya. Ada dua kemungkinan seseorang tertimpa musibah. Yang pertama adalah bahwa musibah menghampiri seseorang karena orang tersebut sudah jauh dari koridor jalan Allah, melalaikan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Yang kedua, musibah adalah sebagai ujian bagi orang yang taat kepada Allah untuk mengetahui seberapa tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan serta kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Dengan catatan bahwa semua musibah yang menghampirinya harus disambut dengan
keikhlasan dan kerelaan hati. Apabila orang itu tidak rela dan menggerutu selama menerima musibah, maka kenikmatan atau janji yang diberikan oleh Allah tentu saja tidak berlaku. Jadi ada syarat dan ketentuan. Jadi ketawakalan yang penuh kepada Allah akan menjadi kobaran api yang sangat ampuh untuk membakar dosa-dosa manusia di dunia. Dan sebaliknya, seseorang yang menghadapinya dengan penuh kesesatan, kesesakan hati, ketidakterimaan atau bahkan sampai mencela Allah, maka ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali penyesalan semata. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah 4 perkara yang insya Allah akan menjadi penghapus dosa yang secara sadar atau tidak sadar mungkin telah kita lakukan, yaitu dengan berbuat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampunannya, senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, dan juga bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Maka semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mendapat ampunan dan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, dengan penuh harap untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wa affafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.